Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Baik teman-teman sekalian, alhamdulillah saya bisa menyapa teman-teman lagi dalam serial Cahaya kali ini, dan semoga konten ini bermanfaat ya. Dan insya Allah dalam serial Cahaya ini saya akan membahas tentang ilmu-ilmu yang wajib dipelajari. Ilmu yang wajib dipelajari itu nggak banyak ternyata teman-teman ya. Jadi dari ilmu yang begitu banyaknya ya, itu hanya beberapa saja yang wajib dipelajari. Selebihnya ya sunnah, mubahan begitu kan ya. Wajib di sini pengertiannya ya, kalau nggak kita pelajari berdosa. Nah, secara garis besar teman-teman, ilmu yang wajib dipelajari itu ada 4. Apa saja itu? Yang pertama adalah ilmu usul akidah. Ilmu yang berhubungan dengan pokok-pokok akidah ya, akidah tauhid ya. Jadi jangan sampai kita nggak serius mempelajari pokok-pokok akidah ya, atau bahkan nggak pernah mempelajari ilmu akidah ya. Sementara ini adalah ilmu yang wajib dipelajari pokok-pokok akidah yang berhubungan dengan Allah, Rasulullah, malaikat ya, Rasul Allah maksudnya, malaikat, kitab-kitab Allah, hari akhir, qadar itu adalah pokok-pokok akidah yang harus sudah kita pelajari ya, sebelum balik khususnya ya. Dan tentu saja belajar akidah di sini ya bukan sekedar menghafal teori-teori ya, kaidah-kaidah, sifat-sifat, tetapi bagaimana agar kita mempunyai pemahaman dan keyakinan yang kuat tentang Allah dan Rasul-Rasulnya ya. Itulah ya, 6 rukun iman itulah ya. Itu adalah ilmu usul aqidah yang wajib dipelajari. Yang kedua adalah ilmu al-faraid, ilmu yang berhubungan dengan kewajiban. Makanya kita sangat-sangat prihatin ketika melihat seorang pemuda sudah sangat dewasa, sudah kuliah, tapi belum tahu bagaimana bersuci, bagaimana mandi besar, ya, bagaimana sholat, begitu ya, nggak bisa baca Quran, gitu ya, nggak tahu bagaimana wajibnya berbakti kepada orang tua, nggak tahu bagaimana menutup aurat, ya, nggak tahu kalau menutup aurat itu wajib, ya, nggak tahu kalau berbakti kepada orang tua itu wajib, padahal itu adalah al-faraid, kewajiban. Jadi memang seringkali kita itu belajar ini itu, tapi yang wajib-wajib malah kita abaikan. Ilmu al-faraid, kewajibannya adalah ilmu yang wajib kita pelajari ya. Jadi sebelum balik itu harusnya sudah hatam gitu ya. Yang ketiga adalah ilmu al-kabair, ilmu yang berhubungan dengan dosa-dosa besar ya, syirik, zina, apalagi dosa besar itu kalau versinya Imam Az-Zahabi ada 70-an ya. Beliau kan menulis kitab Al-Kabair ya, di situ ada kurang lebih 70 ranking dosa-dosa besar. Tentu saja levelnya berbeda-beda, tapi jangan sampai kita nggak tahu ya, sudah dewasa nggak tahu kalau zina itu dosa besar ya, nggak tahu kalau ini itu syirik ya, amalan ini syirik ya, perkataan ini syirik ya. Padahal syirik itu dosa besar, harusnya sudah hatam sejak sebelum balik lah ya kan ya. Nah yang keempat, ilmu yang wajib dipelajari adalah ilmul hal. Apa itu ilmul hal? Lah teman-teman kalau pernah belajar ta'limul muta'alim, kan di situ ditulis ya, disampaikan afdhalul ilmi ilmul hal wa afdhalul amali hifdzul hal, kurang lebih seperti itu. Silakan dibuka lagi kitab ta'limul muta'alim. Yang jelas hal itu artinya kondisi, keadaan ya kan. Kalau kita bertanya kabar, kaifa halukum, bagaimana hal kamu, bagaimana keadaanmu. Jadi ilmul hal itu adalah ilmu yang wajib dipelajari karena ada tuntutan dari suatu kondisi. Ada kondisi tertentu yang menuntut kita untuk mempelajari ilmu itu.
Contoh teman mau menikah ya, antum harus belajar ilmu tentang pernikahan, fikih tentang pernikahan ya. Harus belajar. Kalau belum nikah belum wajib, tapi ketika mau menikah kita harus mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan pernikahan. Begitu juga kalau kita mau haji, mau berbisnis, kita harus mempelajari bagaimana muamalah dalam Islam, fikih muamalah dalam Islam, begitu kan? Itu adalah contoh dari ilmu al-hal ya. Ilmu yang wajib kita pelajari karena ada tuntutan dari suatu kondisi. Lah dalam konteks yang lebih luas teman-teman, ilmu hal ini berarti juga ilmu yang harus kita pelajari karena ada tuntutan zaman ya. Karena zaman itu kan berbeda ya. Zaman itu kan berubah, sehingga ya tuntutannya berubah, tantangannya juga berubah ya. Zaman yang berubah kemudian juga menyebabkan tantangan dakwah ya, itu juga berubah ya. Sehingga tentu saja ada ilmu-ilmu yang harus kita perhatikan, harus kita pelajari, yang menjadi tuntutan dari zaman sekarang itu, zaman kita hidup ya. Apalagi zaman seperti sekarang yang perubahannya sangat cepat gitu ya. Nah ilmu hal berarti kita harus mempelajari ilmu-ilmu yang menjadi tuntutan zaman begitu. Contoh kayak teknologi itu kan semakin lama semakin dekat dengan kehidupan kita ya. Sehingga umat Islam ya harus belajar teknologi, harus menguasai teknologi. Anak-anak kita, santri-santri harus dikenalkan dengan teknologi ya. Bahkan dididik bagaimana agar mereka menguasai teknologi ya. Banyak juga yang para pakar yang menulis ya bahwa salah satu karakter yang semakin dituntut di zaman sekarang itu adalah kreatif gitu ya. Kreatif itu menjadi karakter utama yang semakin diperlukan di zaman sekarang, semakin menjadi tuntutan dari kondisi zaman sekarang dan yang akan datang. Maknanya berarti merupakan ilmu hal ya. Kita belajar kreatif. Jadi kalau kita belajar kreatif, kita mendidik santri, murid menjadi orang kreatif, itu berarti kita juga mengamalkan ilmu hal. Karena kreatif ini ternyata menjadi life skill ya, soft skill ya, life skill yang semakin dibutuhkan ya, semakin menjadi tuntutan zaman ya, ilmu hal teman-teman sekalian. Nah ini saya pikir yang juga harus kita kaji, terus harus kita renungkan ya, bagaimana ilmu hal ini kita pahami dalam konteks zaman kita ya, dan kita juga harus terbuka gitu kan ya terhadap perubahan zaman ya. Sehingga kalau memang ternyata ada tantangan-tantangan baru, tuntutan-tuntutan baru ya, kita harus menyesuaikan diri ya. Karena sekali lagi itu juga bagian dari ilmu hal selama tidak bertentangan dengan syariat, dan tentu saja selama memberikan manfaat yang besar kepada anak didik dan kepada umat ya. Saya pikir teman-teman bisa memahami ya poin-poin besar dari konten yang kita bahas pada video ini, dan kurang lebihnya mohon maaf kalau ada tambahan atau kritikan bisa disampaikan di komentar begitu ya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.